Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudaraku. Untuk ini kita akan membuat contoh kembali ya tentang pupuk alami, pupuk yang saya buat ya. Sebelumnya kita ambil alat yaitu garpu yang berdiri itu, kita gemburkan tanahnya di bawah dengan cara seperti yang saya buat ini ya. Cukup pelan-pelan aja. Ini berhubung videonya kita percepat, jadi sepertinya kita buru-buru, padahal enggak ini ya. Ini hanya video yang dipercepat gitu kawan. Jadi kalau kita gemburkan seperti ini, nah, nanti setelahnya kita buat nitrogen alami gitu ya. Apa itu nitrogen alami? Mari kita saksikan sama-sama ya, supaya kita sama-sama ngerti ya, sama-sama tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang zaman dulu, cara pemupukan sawit, cara pemupukan kebun mereka. Kalau zaman dulu itu nggak ada sawit ya, adanya kelapa gitu ya. Setelah kita gemburkan seperti ini, sebelah aja, sebelah dulu kita gemburkan, lalu kita tumpuk daun-daun kering di situ ya. Terus kita bakar seperti ini. Kita contohkan supaya jelas semuanya. Dan ini enggak kaleng-kaleng loh kawan. Ini bertahan sampai bertahun-tahun, bahkan 3 sampai 4 tahun lah, 4 tahun ya. 4 tahun sekali dibuat seperti ini udah bagus gitu. Tapi kalau punya saya ini sampai 7 tahun ya. 7 tahun yang lalu saya buat begini. Ini tadi karena di depan rumah ini ya, enggak saya gemburkan memang di sini. Baru kali ini kita lakukan penggemburan ini karena ini di depan rumah. Jadi inilah nitrogen alami. Cuman cara-cara seperti ini yang enggak direkomendasikan buat kawan-kawan. Tapi kalau untuk mencontoh ya boleh. Apinya jangan besar-besar kawan, cukup kecil aja seperti ini. Nanti kalau besar-besar dia daunnya itu akan layu gitu. Jadi cukup seperti ini aja, jangan ikut yang di sebelah sana ya. Jangan yang banyak-banyak itu dibakar, jangan. Itu nanti untuk nutup atasnya gitu. Jadi inilah nitrogen alami yang kita buat dari daun dan pelepah itu sendiri. Nah, kita seperti ini aja apinya kawan, jangan besar-besar ya. Itu yang semak-semak sebelah sana itu jangan dibakar untuk nutup nanti. Ini di bawah pas ini di pangkal ini ya. Tanpa jarak ini ya. Kira-kira 30 cm aja jaraknya ini antara batang sama api. Kalau sawit itu nggak apa-apa terbakar. Dan karena apa? Karena sawit itu sangat banyak akarnya di bawah ya. Jadi kalau terbakar pun separuh gitu kan nggak apa-apa dia. Masih ada separuh lagi, dan itu nanti bekas terbakar dia akan terangsang ya. Akan terangsang sehingga dia cepat menumbuhkan akar-akar baru gitu kawan. Di hasilnya nanti kita tunjukkan ya sama kawan-kawan bagaimana hasil yang telah kita capai. Pembesaran buah itu sangat maksimal sekali, cukup besar buahnya, karena ini memang diakui ya dari mulai zaman nenek moyang dulu ya, seperti ini yang dilakukan. Nah, setelah mati apinya kita tutup di atas ya, kita tutup. Ini belum mati tapi nggak apa-apa, kalau pelepah basah itu kan nimpah dia nanti mati dia. Kalau pelepah basah dia nggak akan hidup lagi nih. Oke, kita tunjukkan bu. Jadi nggak kaleng-kaleng ya kawan ya, hasil dari pupuk alami pelepah dan bonggolnya itu sendiri. Sebenarnya pupuk itu tersedia di bawah sawit itu sendiri ya, dengan hasilnya seperti ini kawan. Jadi kita bisa membuktikan kalau memang ada kemauan itu ada jalan, dan sebenarnya sangat mudah untuk mempercepatnya. Seperti yang saya buat ya, itu ditumpuk sedikit di bawah batangnya, sedikit ya, jangan banyak-banyak. Itu dibakar dulu, lalu nanti baru
Nah, setelah dibakar dia kan ada abu di bawah itu. Nah, diserak abunya di bawah itu, lalu tanah itu digemburkan dengan garpu berdiri ya, seperti ini. Garpu berdiri kan ada itu ya, seperti yang saya tunjukkan tadi tuh. Itu sebenarnya nggak payah kawan, ya nggak capek ya dibuat kalau kita pakai garpu berdiri begitu ya. Ini tanjakan kita sorong lah dulu karena terlalu berat ini. Ini 3 janjang hampir nggak muat ini yang di atas ini ya, 3 janjang aja ini. Jadi totalnya ini 5 janjang ya, sama yang kecil-kecil 2 di bawahnya. Jadi walaupun dia sedikit buahnya, tapi kalau besar-besar kan dia berat tuh. Jadi sawit kita sedikit, janganlah pula dibiarkan aja. Nanti ya memang kalau sawit kita sedikit, kalau dibiarkan aja dia jadi sedikit gitu. Oh. Jadi kalau setidaknya lah ya, sawit kita itu sedikit, tapi perawatannya itu maksimal gitu. Nggak usah pakai duit. Kalau pakai duit itu nanti sawit itu manja kawan. Dia nggak selalu ready gitu ya. Dia selalu minta pupuk aja. Kalau pupuk buatan itu ya, buatan pabrik itu, kita nggak menyalahkan pupuk buatan pabrik sih. Mereka juga berkontribusi selama ini ya, selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun gitu. Jadi pupuk alami ini lebih baik, dia nggak manja sawit ini. Nah, dia sekali beri, sekali kasih aja, itu nanti 1 tahun dia itu bertahan di situ. Yang penting tanah itu kita gemburkan dulu, lalu kita tumpuk pelepah, lalu kita bakar sebentar, barulah nanti kita tumpuk pelepah di atasnya ya, seperti yang saya lakukan tadi ya. Pelepah itu ditumpuk di atasnya sehingga dia menutup area tanah itu, jadi tanah itu tetap sejuk di atasnya itu, hingga dia akan membentuk kesuburan alami gitu. Apalagi nanti kalau pelepah-pelepah itu sudah menjadi tanah atau dimakan oleh mikroba, dihancurkan oleh mikroba, maka dia akan menjadi humus ya bagi tanaman itu, sehingga akan menggemburkan atau menyuburkan tanah. Jadi sekarang intinya kan tanah itu dulu yang harus subur gitu. Kalau tanah sudah subur, apapun ditanam di atasnya, mau tanaman apapun ditanam di atasnya, itu tetap akan subur juga tanamannya kawan. Nah begitulah. Jadi kita kasih contoh aja ya, penanam palawija ya, itu tanah itu kan di bawah digemburkan dulu. Itu pasti kalau nggak digemburkan nggak akan bisa tanaman itu berbuah atau tanaman itu bangkit. Sudah itu sudah digemburkan, mereka tanam kan, sudah ditanam, nanti beberapa minggu itu digemburkan lagi pakai garuk, pakai apa gitu ya, kalau orang Indonesia pakai garuk lah ya. Ini tanjakan kita sorong dulu karena motornya nggak kuat, ini tanjakannya terlalu curam. Sorong dulu ke atas. Oke, hampir sampai. Udah. Oke, udah sampai kawan. Nah, sedemikian itulah ya, kita ambil contoh dari orang menanam palawija. Itu kan digemburkan dulu tanahnya, dari situ aja loh kita ambil manfaatnya, kita ambil contohnya. Kadang-kadang manusia ini nggak mau payah sebentar, tapi kalau kepayahan lama mau gitu. Jadi cukuplah sebentar dilakukan, nanti akan bertahan lama gitu.